Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rohan, apa kabarnya? Kembali lagi di Grand Rohan Talks edisi GRJ Collection. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih keistimewaannya dan bagaimana restorasi dari Land Rover Seri 1 edisi tahun 1956. Seperti apakah keunikannya? Ikuti kita terus. Nah, sahabat Rohan, kali ini saya akan panggil langsung Pak Agung selaku pemilik dari Land Rover Seri 1 ini. Yuk kita tanya-tanya langsung. Halo Pak Agung, apa kabar? Halo Mbak Fitri, kabar baik, semuanya sehat. Alhamdulillah. Nah, sekarang nih Pak Agung, kita sudah berada di depan Land Rover Seri 1 nih Pak Agung. Apa sih Pak keistimewaannya? Nah, ini kalau Land Rover itu kan merek yang sangat legendaris. Ya. Apalagi ini seri 1, ini seri pertamanya Land Rover. Seri 1 kemudian disambung dengan seri 2, seri 3, dan sekarang Defender. Kemudian Land Rover ini, seri 1 ini juga pada zamannya dahulu itu digunakan oleh tokoh-tokoh internasional. Ratu Elizabeth, kemudian Presiden Soekarno itu menggunakan mobil jenis ini. Wow, pantas ya Pak Agungnya, ini sangat-sangat legendaris Iya, sekali ya. sangat legenda sekali. Nah, Pak Agung, lalu seperti apa sih Pak Agung untuk restorasinya? Jadi penasaran nih. Ya, kalau restorasi secara umum itu nomor 1, mesin itu harus dibenerin dulu. Karena mobil tua pasti mesinnya itu sudah biasanya rusak, jadi harus dibetulin. Ini kita lihat mesinnya Pak Fitri. Nah, ini mesinnya sudah kita betulin, sudah sehat untuk jalan. Wow. Kemudian setelah mesin itu yang biasa rusak karena mobilnya itu sudah tua, itu bodinya. Oke, bodinya. Kemudian juga kita harus siap-siap ini pernak-perniknya, aksesorisnya, itu harus mencari yang asli. Dan berikutnya itu setelah dikenteng, itu kemudian kita cat. Setelah dicat, nanti baru electricity-nya kita betulin. Ya. Nah, kemudian nih Pak Agung, apa sih Pak Agung perbedaan dari Land Rover Seri 1 dan Land Rover Seri 2? Ya, memang banyak sekali kalangan umum itu salah menilai seri 1 dan seri 2. Karena sama-sama lampunya ini di tengah. Seringnya disebut kalau seri 2 itu seri 2 lampu juling. Tapi yang membedakan perbedaannya di sini. Kalau seri 1 ini lurus Mbak Fitri. Oke. Ya, ini lurus. Kalau seri 2 di sini di punggungnya itu ada lengkungnya. Oh, ada lekukan ya. Ya, itu yang perbedaan paling mudah untuk kita mengetahui seri 1 atau seri 2. Kemudian tadi kan sudah dijelasin nih Pak Agung terkait dengan secara umum untuk restorasinya seperti apa. Kalau untuk restorasi secara detailnya seperti apa nih Pak Agung? Ya, saya kebetulan ini ada gambar dan dokumentasinya Mbak Fitri. Jadi prosesnya pertama kali dari mobil utuh, kemudian kita lepas, kita bongkar bodi-bodinya, pintu kanan kiri kita copot. Kemudian kita copot juga spakbor kanan, spakbor kiri, juga kap mesin. Bertahap semua bagian akhirnya terlepas sehingga tinggal terlihat chassis dan mesin. Kemudian mesin ini pun juga kita lepas. Ini mesin kita angkat, kita turunkan mesinnya. Sehingga yang tersisa hanya chassis dan roda. Ini adalah hasil pencopotan, tinggal chassisnya saja. Kemudian ini bak juga kita lepas. Ini chassisnya kita tempatkan di panggung, jadi mudah untuk pembersihannya. Ini gardan yang sudah kita lepas. Nah, kemudian nih Pak Agung, untuk kendala dari restorasi gearbox dan mesinnya ini seperti apa Pak kendalanya? Mesin ini kan karena ini tahun 56,
Yang pertama kendalanya itu suku cadangnya. Oke, suku Suku cadang. cadangnya itu kita susah sekali untuk mencari. Mhm. Jadi ada barang-barang yang bisa kita cari di Indonesia, terpaksanya nggak ada, kita itu harus impor dari Inggris. Wow, agak rumit juga Iya, ya iya, untuk tapi di situ kelengkapannya. ada tantangan dan keunikannya ada di situ tantangan. Pertama kali mesin itu kita turunkan ya, kita lepas dari bodi, kita bersihkan ini blok mesinnya dengan cara disemprot dengan tekanan tinggi. Kemudian kotoran-kotorannya juga dibersihkan. Setelah dibersihkan blok mesin tersebut biar penampilannya bagus, ini kita cat sehingga tampak baru ini blok mesinnya, jadi warnanya hijau telur bebek. Kemudian ini proses selanjutnya bagian dalam-dalamnya, bagian dalam mesin seperti ini piston, kemudian ada as skrup, metal jalan, metal duduk, itu kita ganti semuanya, kita perbaharui semuanya. Untungnya kita masih mendapatkan onderdil yang orisinil dan keadaannya masih baru. Ini proses-proses terlihat di video ini, adanya kerusakan-kerusakan seperti keausan. Kalau memang kita bisa mendapatkan onderdilnya yang masih bagus dan baru, kita ganti yang baru. Akan tetapi misalnya terkendala kita tidak mendapatkan onderdil yang baru, bisa diperbaiki dengan dimasukkan ke tukang bubut, mesin bubut. Contoh-contoh onderdil yang ada di dalam mesin yang kita bongkar semuanya, yang kita perbaharui semuanya, diperbaharui total biar sekalian sehat. Jadi istilahnya sekali kita memperbaiki semuanya, bagian itu beres dan mesin itu tidak bermasalah pada nantinya. Semuanya kita standarkan. Uniknya mesin Land Rover seri 1 ini, mesin lama dengan teknologi yang sederhana. Jadi setiap bengkel itu hampir bisa ya, karena teknologinya masih sederhana. Tetapi walaupun begitu, walaupun masih sederhana, mesin Land Rover seri 1 ini terkenal handal. Banyak sekali digunakan di negara-negara Eropa maupun Afrika. Mesin ini terkenal bandel dan mudah sekali perawatannya, dan juga mudah sekali untuk perbaikan-perbaikannya. Ini kemudian setelah mesin ini dirakit, dirangkai, ini kita coba kita hidupkan. Nah, ini mekanik kita ya, mencoba awal-awal mesin hidup. Ini kadang-kadang perlu teknik tersendiri keahliannya, dengan cara karburator itu dikop dengan tangan. Tujuannya supaya pasokan oksigen dan udara itu bisa berimbang. Ini kita coba pertama kali dengan starter ya, dengan aki. Kemudian bisa hidup, kita rayon ya, karena dalamannya semuanya baru, jadi perlu running di awal supaya mesin tersebut pelumasannya bagus, berjalan lancar. Ini mesin yang diuji coba hidup pertama kali. Mesin seri 1 itu punya keunikan ya, ini klepnya itu ada di samping, jadi orang menyebutnya adalah mesin side klep. Setnya itu, klepnya itu ada di samping. Kalau mesin-mesin lain yang model-model sekarang, klepnya itu ada di bagian atas. Ini percobaan mesin, dengan beberapa lama kita takut kalau panas kemudian bisa merusak blok mesin, sehingga kita ini belum memasang radiator. Kita bantu dengan pendinginan dengan cara dikocor air seperti ini. Ini supaya mesinnya tidak terlalu panas, tidak merusak blok mesin. Gearbox Land Rover seri 1 ini terdiri dari 4 speed maju dan 1 speed mundur. Jadinya giginya maju itu 1, 2, 3, 4 ditambah gigi mundur. Nah, di dalamnya gearbox ini kita bongkar semua. Gigi-giginya kita cek satu-satu. Kemudian gigi 1 dan gigi 2 itu belum ada transfer case-nya. Yang ada transfer case-nya itu gigi 3 dan gigi 4. Kerusakan-kerusakan yang sering terjadi pada gearbox itu salah satunya adalah
keausan gigi. Itu timbul karena faktor usia pemakaian. Seandainya gigi-gigi ini sudah aus, itu akan timbul masalah sewaktu penggunaan, itu adalah bunyi, dengung. Selain itu juga misalnya kerusakan pada sinkromes, itu gigi itu bisa nol sendiri. Sewaktu kita pakai dalam keadaan jalan menurun, itu gigi 3 atau gigi 4, itu tongkatnya bisa tiba-tiba itu nol sendiri. Nah, untuk itu pengerjaan gearbox ini perlu teliti sekali. Kita cek yang aus-aus, kita ganti giginya. Kemudian bearing atau laker-laker itu juga kita perbaharui semua. Kemudian sinkromes itu juga kita ganti dengan yang baru. Gigi 3. Gigi 3. Kalau yang lain bagus ini. Yang lain bagus, gigi 3 ngompel. Ini gearbox sebelum kita benerin, kita cek gigi-giginya. Ternyata gigi-giginya ini ada yang bahasa Jawanya itu rompal ya. Rompal itu ada yang giginya sudah rusak. Ini perlu kita ganti dengan gigi yang baru. Hasilnya ya harus di dalam gearbox itu isinya ada as utama, kemudian ada gigi susun, kemudian ada gigi-gigi persneleng ya, gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4 maupun gigi mundur maupun gigi penghubung. Nah, ini semuanya harus bagus. Selain itu juga ini bagian-bagian lain, ini seperti sinkromes, kemudian ini ada kuningan, brown kuningan, kemudian juga ada as-as ataupun bearing, ini juga semuanya harus diperbaiki. Oke Pak Agung, kemudian untuk proses restorasi bodi yang pertama kali dilakukan itu apa? Oh, yang pertama itu cat itu harus dikupas, Mbak. Oke, dikupas nih Pak, apa sih fungsinya? Ya, kita mendapatkan mobil yang sudah lama, itu biasanya kan bodi itu sudah rusak, sudah penyok-penyok, dempulnya tebel banget. Ya, kalau dempulnya tebel banget itu harus kita kupas. Nanti supaya hasilnya itu maksimal setelah dikenteng, kayak ini. Ini nat-nat titiknya ini kelihatan semua, bisa kembali seperti orisinilnya. Wow, tambah keren ya Pak Agung ya. Ini proses kupas cat ya, jadi dengan cara dipanasi dengan api, kemudian dengan alat seperti scrub itu kita dorong. Setelah dengan api itu cat akan terasa empuk ya, kemudian kita dorong dengan scrub sehingga dempul-dempulnya ini hilang. Ini bagian pintu yang kita kupas catnya dengan bantuan api dan alat scrub. Untuk membersihkan bagian yang detail-detail kita menggunakan sikat kawat ya, sehingga tampak nanti sangat bersih aluminiumnya. Untuk restorasi bodi secara total, seperti pintu, seperti spatboard, seperti bak, itu semuanya harus kita kupas pertama kali. Kita kupas catnya. Dan biasanya kita waktu mengupas cat itu banyak sekali atau tebal sekali dempulnya. Nanti akan terlihat setelah dempul ini kita kupas, bodinya itu bagus atau enggak, itu akan terlihat. Bodi yang bagus itu adalah bodi yang tidak terlalu penyok-penyok, bodi yang lurus. Atau bodi yang bagus itu adalah bodi yang utuh, tidak ada sobek ataupun tidak ada tambalan. Seringkali kita mendapatkan mobil itu yang keadaannya sangat parah. Parah itu jadinya ada yang sobek, ada yang penyok-penyok, atau lebih parah lagi adalah tidak orisinil. Seringkali kita mendapatkan bagian pintu itu bukan orisinil, akan tetapi itu pintu replika. Ini yang sangat rugi kita mendapatkan barang seperti itu. Nah Pak Agung, untuk Land Rover seri 1 ini kan terbuat dari aluminium, Ya, artinya betul. bebas dari keropos. Ya. Nah, apakah ada bagian-bagian yang keropos nih Pak? Ya, Mbak Fitri memang benar ya. Kalau Land Rover ini bahan utamanya, bodinya ini dari aluminium. Aluminium itu bebas keropos. Akan tetapi ada beberapa bagian itu yang bahannya itu bukan dari aluminium, tetapi dari besi. Ini contohnya ini ball head ini. Ball head ini dari besi. Kemudian selain ball head itu ada bagian chassis. Jadi chassis dan ball head ini bisa keropos. Kalau bagian yang pintu dan kap mesin ataupun yang spatboard
itu dari aluminium nggak bisa keropos. Oh, oke, jadi bebas keropos ya di bagian bodi samping dan depan ini ya Iya. Pak, sebelah sana. Iya. Oke. Ini proses pengelasan dan penggantian plat bagian chassis yang keropos. Yang keropos kita buang, kemudian kita ganti plat yang baru. Kita mempunyai tukang yang ahli, yang sangat rapi pekerjaannya. Land Rover itu sangat istimewa ya, karena bagian besar bahannya dari aluminium yang anti karat. Akan tetapi bagian tertentu itu bahannya dari besi, yaitu salah satunya adalah chassis dan bullhead. Nah, chassis ini adalah yang rawan bisa berkarat, bisa berlubang. Untuk restorasi total kita harus mengecek satu-satu bagian chassis ini. Kemudian kalau kita menemukan bagian chassis itu yang sudah karatnya itu sangat parah, itu kita tambal, kita potong prosesnya, kemudian kita ganti dengan plat yang baru, kemudian kita las kembali menyerupai bentuk aslinya. Demikian juga bagian bullhead ini yang bahannya dari besi. Ini biasanya juga berkarat dan berlubang. Kita pilihin, kita cek satu persatu dengan teliti. Bagian-bagian yang keropos dari bullhead ini kita tambal dengan plat yang baru menyerupai persis bentuk aslinya. Nah, ini untuk bodinya Pak mulus banget nih. Ini seperti Ya. apa sih Pak restorasinya? Kenapa bisa semulus ini? Ya, ini memang mulus banget Mbak. Ini bisa kita lihat ya. Ini Oke. pakai penggaris yang lurus ya. Kita coba tes ya. Nah, ini lurus sekali bodinya. Iya bener. Iya. Nah, ini proses yang harus sempurna. Itu waktu proses pengentengan. Oke. Pengentengan itu harus lurus. Kemudian kalau untuk perbedaannya Pak, pengentengan jenis aluminium dan jenis besi ini ada nggak sih Iya, perbedaannya? sangat berbeda sekali ya. Kalau kebanyakan orang kalau untuk mengenteng mobil yang bahan dasarnya itu plat besi, itu kebanyakan orang itu bisa. Tetapi kalau ngenteng bahannya itu dari aluminium, itu Aluminium. lebih susah. Oh iya. Karena waktu dipanasi dengan alat pemanas api, itu akan memuai. Oh gitu. Memuainya sangat cepat. Berbeda dengan besi, memuainya itu tidak seberapa banyak dibandingkan aluminium. Jadi untuk mengenteng bahan aluminium seperti Land Rover ini perlu tukang yang punya kemampuan khusus. Ini bagian sparkboard kanan, kita lepas ya. Jadi sparkboard pipi bagian kanan. Ini tukang kita itu sangat ahli menggunakan penggaris sebagai kontrol hasil kentengannya itu sudah lurus atau belum. Jadi proses kenteng aluminium ini memang sangat spesifik ya, berbeda dengan proses kenteng besi, sehingga perlu tukang yang khusus menguasai kenteng aluminium. Sparkboard bagian kanan ini kita kenteng ya. Jadi caranya dengan dipanasi dengan api, kemudian dengan alat bantu penggaris. Jadi benar-benar hasilnya itu lurus seperti penggaris. Ini terlihat di video ini, dipanasi aluminium ini sehingga aluminium itu memuai. Kemudian setelah memuai, kemudian diketok-ketok ya dengan alat kenteng. Sambil bawahnya itu ditahan dengan tatakan. Tatakannya tentu harus yang tatakan lurus. Jadi hasilnya dengan aluminium yang dipanasi itu nanti jadi lurus. Untuk proses finishing kenteng, kita tidak menggunakan api lagi, akan tetapi hanya menggunakan palu khusus, kemudian tatakan di bawahnya. Ini bagian sparkboard bagian depan ya, bagian sparkboard kiri. Nah, ini kita cek dengan penggaris ya.
Jadi hasilnya benar-benar harus lurus, lurusnya seperti lurusnya penggaris. Proses kenteng bagian bak ini juga harus teliti karena di bagian bak ini terdapat nut-nut atau las titik yang harus muncul waktu kita cat. Proses kenteng bagian pintu kanan ini juga harus teliti sekali ya, karena pintu Land Rover itu tidak ada lengkungnya, benar-benar lurus. Kentengnya juga harus lurus, harus sempurna supaya dempulnya nanti hasilnya tipis. Pekerjaan kenteng itu pekerjaan yang sangat penting dan krusial. Jadi hasilnya harus benar-benar kita cek finishingnya seperti apa. Seperti kita lihat, hasil kentengan itu harus lurus seperti penggaris ini. Setiap bagian semuanya kita cek dengan penggaris sampai benar-benar hasilnya lurus. Nah, kemudian kalau misalnya sudah selesai nih proses pengentengannya, kemudian apa lagi nih Pak prosesnya? Ya, kenteng itu harus sempurna, harus lurus. Setelah semuanya dikenteng, lurus, kemudian disetting, dijadikan dirangkai lagi. Sebelum dicat itu dirangkai lagi. Setelah semua bagian-bagian mobil itu kita kenteng, kemudian kita rangkai sehingga membentuk menjadi mobil. Di sini kita harus teliti sekali, kita cek sekali lagi sebelum masuk proses ke tahap berikutnya, yaitu proses pengecatan. Setelah dirakit, kemudian sudah dicek semuanya beres, hasil rakitan itu kemudian kita bongkar lagi. Hasil bongkaran ini sudah siap untuk masuk proses selanjutnya, yaitu proses pengecatan. Epoksi dasar. Epoksi kita menggunakan epoksi khusus yang bisa menempel di aluminium. Epoksi warnanya ini agak hijau-hijau tua. Proses epoksi dasar ini sama seperti pada proses epoksi pada umumnya, dengan mencampur epoksi, thinner, hardener, kemudian dengan alat bantu, sprayer, dan kompresor. Nah, untuk prosesnya ini didempul nggak sih Pak sebenarnya? Iya, ini pakai dempul. Oke. Ya, tapi cuma tipis banget, Pak. Jadi Tipis walaupun tadi itu sudah dikenteng, kentengnya itu sangat lurus, kita tetap perlu dempul, itu hanya sebagai menutup pori-pori, seperti bedak lah. Iya, semakin mulus jadinya Iya. Pak ya kalau didempul gitu ya. Tapi ini dempulnya sangat tipis. Oh ya, benar. Ini sangat tipis karena bodinya memang sudah rata duluan. Jadi dempul itu hanya alat bantu aja. Oke, sebagai finishing gitu ya Pak ya. Iya. Proses dempul ini karena proses kenteng kita sudah cukup bagus dan cukup rata, sehingga dempul ini tidak akan tebal dan hanya sebagai alat bantu menutup pori-pori saja. Proses pendempulan untuk tebeng pintu belakang ini menggunakan alat bantu skrap. Kemudian dempul itu kita ambil ya, kita campurkan dengan hardener atau pengeras. Lalu dengan plat itu kita tempelkan di bagian bodi itu setipis-tipisnya, sehingga tidak mengganggu penampilan dari penampilan aslinya. Seperti nut-nut atau las-las titik itu harus terlihat sebagai ciri khasnya Land Rover. Juga kita dempul bagian bak, kita dempul bagian spardboard luar, spardboard atas. Semuanya kita perlu dempul. Setelah dempul ini kering, kita gosok dengan amplas setipis-tipisnya, sehingga dempul itu hanya fungsinya menutup pori-pori besi saja. Kalau dilihat-lihat nih Pak nih, warna catnya ini keren banget nih. Untuk mereknya
Boleh tahu nggak nih? Oh iya, Mereknya ini apa? warna catnya ini kita pilih hijaunya, Mhm. hijau sesuai dengan websitenya Land Rover. Oh iya. Kemudian merek catnya ini kita pakainya Chicken mereknya. Chicken. Iya, Oke, kalau yang dimakan itu chicken. wah hampir sama ya. Hampir sama. Setelah epoksi selesai semuanya, sudah kering, kita amplas sampai bersih, kita cek sekali lagi. Setelah semuanya sempurna semua, selanjutnya kita mulai tahap masuk pengecatan. Warna yang kita pilih untuk Land Rover seri 1 ini adalah warna hijau yang sesuai dengan warna hijaunya di websitenya Land Rover. Untuk merek cat, kita menggunakan merek Chicken. Proses pertama kali pengecatan yang kita cat itu adalah bagian chassis. Untuk chassis kita menggunakan warna hitam. Dengan merek yang sama kita juga menggunakan cat merek Chicken. Bagian chassis ini sangat penting, pengecatannya harus bagus walaupun tidak terlihat, akan tetapi harus bagus supaya tahan karat karena chassis ini bahannya dari plat besi bukan aluminium. Proses pengecatan bagian spakbor ini nut-nutnya harus terlihat. Ini nut-nutnya tidak boleh tertutup oleh dempul, jadi akan menghasilkan orisinilnya seperti keluaran pabrik. Ini bagian-bagian mobil yang semuanya sudah dicat, ada bulkhead, kemudian ada bak, kemudian juga ini yang kita gantung-gantung ini lantai. Untuk memperoleh hasil pengecatan yang maksimal, tahap berikutnya adalah tahap clear, yaitu lapisan yang transparan yang melapisi cat, sehingga cat itu akan tampak mengkilap. Proses penyemprotan clear ini ada di bagian akhir setelah pengecatan. Jadi fungsinya clear ini adalah melindungi cat, termasuk melindungi dari goresan. Selain itu juga, clear itu menyebabkan warna ini menjadi lebih mengkilap. Sebelum di clear dan setelah di clear itu akan tampak sekali perbedaannya. Seperti kita lihat di bagian-bagian ini contoh gambar-gambar atau foto-foto yang setelah di clear, sehingga itu sangat mengkilap dan bisa memantulkan cahaya. Dalam restorasi yang diperhatikan juga adalah pernak-pernik atau aksesoris, karena itu merupakan wujud keorisinalan. Ini contohnya adalah indikator yang asli Land Rover. Ini ada indikator ampere, kemudian juga ini ada indikator untuk volume bensin yang ada di tangki. Pernak-pernik atau aksesoris-aksesoris yang diperlukan seperti paku keling itu harus kita dapatkan sesuai yang orinya, karena bentuknya paku keling yang berada di lokal Indonesia itu berbeda, jadi kita harus beli di eBay atau impor. Juga list-list atau kancingan-kancingan atau galvanis itu semuanya kita kalau bisa mendapatkan yang asli. Bagian-bagian kecil ini kelihatannya sepele, akan tetapi ini sangat menunjukkan bahwa dalam restorasi itu kita akan detail atau tidak, itu tergantung dari pernak-pernik aksesoris ini. Nah, ini proses kebalikannya bongkar, yaitu setting. Ini kita lihat bagian-bagian yang sudah dicat, kemudian kita susun, kita rangkai bertahap juga
dari bullhead-nya, kemudian dari baknya, kemudian sebelumnya mesin juga sudah kita naikkan kembali, kemudian juga ada pintu kanan, pintu kiri, dan akhirnya aksesoris-aksesoris atau lampu-lampu kita pasangkan sehingga menjadi mobil yang kembali lengkap. Kemudian Pak, kalau untuk proses finishing itu seperti apa Pak? Bisa dijelasin nggak secara singkat aja gitu, secara finishing? Jadi setelah di epoksi dasar, kemudian didempul, kemudian dicat, kemudian diepoksi, kemudian dicat, kemudian di clear. Tahap terakhir itu di finishing, itu dipoles pakai alat yang muter itu. Jadinya bodinya ini bisa mengkilap ya. dengan dipoles itu. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, tahap terakhir dari pengecatan itu adalah finishing dengan cara poles. Bodi-bodi ini semuanya kita poles menggunakan alat bantu poles. Kemudian hasilnya bisa sangat mengkilap, bisa memantulkan cahaya seperti ini. Oke, itu tadi penjelasannya banyak banget Pak Agung dan sangat menarik. Terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Fitri. Semoga videonya ini juga bermanfaat untuk siapa saja yang ingin membangun Land Rover seri 1 atau Land Rover seri yang lain. Semoga bisa menjadi acuan video ini. Baik, terima kasih banyak Pak Agung dan sahabat Rohan. Itu tadi penjelasan bagaimana keistimewaan dan restorasi dari Land Rover seri 1 ini. Saya Fitriani mohon undur diri dan nantikan proses restorasi Land Rover seri selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.